Halo semuanya, mungkin bagi kalian pengguna smartphone, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Yaps, aplikasi WhatsApp. Aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi secara daring. Nah, sekarang ini aplikasi WhatsApp sangat populer banget nih, karena banyak yang menggunakan aplikasi ini sebagai media untuk berkomunikasi. Alasan kenapa banyak yang menggunakan aplikasi ini, karena aplikasi ini praktis, gratis, dan memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap untuk berkomunikasi dengan orang lain. Baik itu untuk bisnis, membahas keperluan lain, atau hanya untuk mengobrol saja. Nah, dari kepopuleran aplikasi ini juga tentunya membawa kesuksesan bagi pendirinya atau foundernya. Tapi yang perlu kalian ketahui, pendiri aplikasi ini bukan berasal dari keluarga yang kaya atau keluarga yang berada. Nah, siapa sih pendiri aplikasi ini? Yancom adalah pendiri atau founder dari aplikasi WhatsApp. Ia lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1976 di Ukraina. Yancom ini tidak berasal dari keluarga yang kaya. Ayahnya bekerja sebagai manajer konstruksi dan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka berasal dari keluarga Yahudi yang pada saat itu keadaan politik di Ukraina sedang bergejolak sehingga Yancom dan keluarganya harus lebih berhati-hati karena identitas tersebut. Nah, karena keadaan politik yang makin bergejolak, akhirnya Yancom, ibu dan neneknya memutuskan untuk ke Amerika pada tahun 1990 tanpa ayahnya. Ayahnya akan menyusul mereka nanti. Namun, nasib berkata lain. Ayah Yancom meninggal sebelum ia pergi ke Amerika mengikuti Yancom, ibu serta neneknya. Hal ini membuat Yancom dan ibunya sangat terpukul mendengar berita tersebut. Dan sejak saat itu, Yancom dan ibunya sama-sama berjuang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ibu Yancom bekerja sebagai pengasuh bayi dan Yancom bekerja membersihkan toko. Namun, meskipun mereka bekerja, itu pun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada saat di Amerika, Yancom sudah mahir berbahasa Inggris yang ia pelajari dari ayahnya. Sehingga Yancom tidak begitu kesulitan beradaptasi di Amerika dan ia dengan mudah menemukan sekolah di sana. Namun, sifat barbar ala Ukraina yang Yancom bawa membuat ia sulit beradaptasi dengan teman-teman sekolahnya. Ia beberapa kali sering terlibat perkelahian di sekolahnya. Meski begitu, Yancom merupakan murid yang cerdas dan sangat menyukai komputer serta jalan programnya. Ia mempelajari program komputer secara otodidak dari buku-buku bekas. Yancom juga mempelajari jaringan komputer dengan sangat cepat secara otodidak. Hingga ia pernah menjadi anggota hacker yang bernama Wowo saat di sekolah. Setelah lulus, Yancom melanjutkan studinya di San Jose State University. Demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Yancom harus bekerja keras. Ia harus bekerja paruh waktu sebagai penguji sistem keamanan komputer di Ernst & Young karena skill yang ia miliki. Pada tahun 1997, Yancom bertemu dengan Brian Acton yang adalah pegawai Yahoo, yang kemudian mereka menjadi teman dekat. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Yancom, Brian Acton memberi saran kepada Yancom untuk melamar di Yahoo. Akhirnya, Yancom pun melamar di Yahoo. Alhasil, ia berhasil lolos dan diterima di Yahoo. Pada tahun 2000, ibu Yancom meninggal dunia dikarenakan sakit. Kini Yancom hanya tinggal bersama neneknya. Saat masih kuliah, Yancom terpaksa harus drop out dari kampusnya karena ia harus fokus bekerja full. Ketika ia ditegur oleh CEO Yahoo pada saat itu yaitu David Filo. 7 tahun setelah bekerja di Yahoo, pada tahun 2007, Yancom dan Brian Acton memutuskan untuk mengundurkan diri dari Yahoo karena ketidakcocokan yang mereka rasakan. Setelah mereka keluar, mereka memutuskan untuk berlibur di daerah wisata di Amerika. Pada tahun 2009, Yancom dan Brian
memutuskan untuk melamar di Facebook. Namun sayang, lamaran mereka ditolak. Dan pada tahun 2009 adalah tahun populer bagi iPhone. Yancom pun tertarik dan ia pun membeli iPhone. Ia tertarik dengan fitur yang ada di dalamnya. Ia mempelajari kumpulan kontak dan App Store. Ia melihat suatu potensi besar di dalamnya. Dan hal itu memberi ide bagi Yancom untuk menciptakan sebuah aplikasi. Nah, ide itu muncul karena kesulitan yang Yancom alami untuk menghubungi neneknya. Karena biaya komunikasi pada saat itu tergolong mahal. Dalam pemikirannya atau dalam benaknya, Yancom ingin menciptakan sebuah aplikasi yang memunculkan kontak dan status di iPhone dan dapat berkomunikasi dengan orang yang ada di kontak secara gratis. Kemudian, Yancom menceritakan idenya itu kepada salah satu temannya yang bernama Alex Fishman. Mendengar hal itu, Alex Fishman pun kemudian memperkenalkan Yancom kepada salah satu developer aplikasi iPhone. Namanya adalah Igor Solomennikov. Dari perkenalannya dengan Igor, Yancom kemudian berhasil mewujudkan idenya tersebut dan kemudian menciptakan aplikasi yang kemudian ia namakan dengan WhatsApp. Setelah melewati berbagai macam drama, akhirnya pada tahun 2013, Yancom bersama Brian Action setuju untuk menjual WhatsApp ke Facebook dengan nilai sebesar $19 miliar. Dan hal ini membuat Yancom menjadi orang terkaya nomor 3 di Amerika. Nah, begitulah cerita kesuksesan dari pendiri WhatsApp. Terima kasih.